Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada Arah Sarana TPK Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi demo tersebut, arus lalu lintas di Jalan Pantura Kabupaten Bekasi sempat lumpuh. Tak ada sedikit pun dalam pikiran kita sebagai buruh, Ribuan buruh dari Serikat Pekerja KSPSI seprovinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada Arah Sarana di Jalan Raya Pantura Lemah Abang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi menuju Karawang dan juga sebaliknya sempat lumpuh. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas melalui Jalan Raya Citarik, Cikarang Timur. Aksi unjuk rasa ribuan buruh ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap PHK massal yang dianggap sepihak terhadap 285 pekerja oleh manajemen perusahaan. Sebelumnya, 285 karyawan PT Multistrada Arah Sarana di PHK menurut para karyawan. Seluruhnya di PHK tanpa ada kejelasan permasalahan pada masing-masing karyawan atau permasalahan efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Anyus melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sidak ke PT Multistrada Arah Sarana yang didemo ribuan buruh. Dasko meminta agar perusahaan ban ini menghentikan proses PHK ratusan buruh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama jajaran menggelar inspeksi mendadak ke pabrik ban PT Multistrada Arah Sarana di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Dasko dilakukan setelah menerima laporan adanya rencana PHK sepihak terhadap 285 pekerja. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas Perlindungan Pekerja DPR RI ini menyebut pihaknya datang untuk membantu komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Dasko menegaskan meski pihak manajemen mengaku belum ada pekerja yang resmi di PHK, namun seluruh proses PHK harus dihentikan karena adanya dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Proses-proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan anggota Komisi 9 DPR RI menunjukkan bahwa negara hadir melindungi pekerja. Sementara itu, KSPSI yang didukung oleh pimpinan DPR RI turun langsung ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi buruh. KSPSI memberikan tenggang waktu 1 minggu ke depan untuk pihak perusahaan agar memulihkan kembali status 285 pekerja yang terkena PHK massal. Dan kami memberikan waktu 7 hari, tadi Pak Dasko memberikan waktu 7 hari untuk PT Multistrada memulihkan kembali status kepegawaian dan teman-teman yang terancam PHK, termasuk yang diskorsing. Kalau dalam 7 hari perusahaan main-main dan tidak menaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil perusahaan ke DPR RI. Dan juga kami dari sisi DPP KSPSI, kami akan segera melakukan analisa dan penyelidikan untuk dugaan tindakan union busting. KSPSI akan terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Akibat bencana tersebut, pemirsa, seorang anak terluka akibat tertimpa material bangunan. Inahirojiun, ya kondisi rumah saya. Longsor, musibah, ya Allah. Ya Allah. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Kampung Bojongkopo, Desa Ubruk, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Ya rumah, hampurannya. Biasa isukan orang mual asup. Orang kamu musibahan. Dia pisan. Tuh imah menikah. Orang isukan mual asup. Ya. Bagian belakang rumah rusak berat setelah tertimpa material longsoran dari tembok penahan tanah sepanjang kurang lebih 20 meter. Bagian atap rumah hingga dinding kamar jebol terdorong material tanah dan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak berusia 12 tahun terluka akibat tertimpa material longsor. Sempat ada yang di dalam rumah nggak pada saat kejadian? Ada istri sama anak. Cuma selamat, alhamdulillah, nggak apa-apa. Kemana nih Pak? Mengungsi atau gimana? Di rumah saudara. Rumah saudara. Tapi yang punya ini juga udah ini sih. Sudah datang? Datang. Ada dari kemarin juga ada. Sudah bertanggung jawab lah ya? Tanggung jawab. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 8 kecamatan diterjang bencana tanah longsor dan banjir. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama pada musim hujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sudah masuk musim penghujan, ya kalau akhirannya ini biasanya sudah mulai deras ya di mana-mana ya. Dan tadi juga ada sejumlah informasi sudah ada terkait dengan tanah longsor, kemudian juga ada pohon tumbang akibat angin kencang. Semoga masyarakat Indonesia khususnya lebih waspada lagi, lebih berhati-hati ketika sedang beraktivitas di luar rumah, terutama di saat siang menjelang sore hari ya. Iya, karena biasanya hujan ini akan turun ketika di sore menjelang malam hari juga ya di kawasan-kawasan tertentu. Ini juga selain tadi waspada ketika beraktivitas, untuk pemirsa, untuk masyarakat Indonesia yang rumahnya juga berada di kawasan banjir juga tetap berhati-hati. Ya, dengarkan mungkin peringatan-peringatan ya, dari update terus betul, dari BPBD, ya? Betul sekali. Karena longsor tadi, banjir dan hal-hal lainnya ini bisa saja menimpa Anda yang berada di kawasan rawan bencana. Ya, dan dari kita ya. tadi mau menyampaikan apa, Yasmin? Ya, pokoknya update terus informasi-informasi terutama dari BMKG terkait dengan perakiraan cuaca ya. Betul kita ke sekali. informasi berikutnya, pemirsa. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus meningkat hingga kembali melontarkan material vulkanik berupa awan panas guguran lava pijar. Iya, BPTKG Yogyakarta, pemirsa, masih menetapkan status Gunung Merapi ini di level 3 siaga. Kamera pengawas pos pemantauan milik BPPTKG Yogyakarta merekam aktivitas erupsi Gunung Merapi yang terus melontarkan material vulkanik berupa awan panas disertai lava pijar. BPPTKG Yogyakarta mencatat pada Senin dini hari Gunung Merapi telah mengalami 2 kali erupsi dengan melontarkan semburan awan panas disertai lava pijar dengan jarak luncur 1.200 dan 1.500 meter dari puncak. Sebelumnya, sepanjang hari Minggu, Gunung Merapi tercatat mengalami 7 kali erupsi dengan penyemburan awan panas dan 19 kali guguran lava pijar sejauh maksimum 2.000 meter. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih dipertahankan pada level siaga 3. Warga masyarakat khususnya di lereng Merapi juga diimbau tetap waspada.